Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Dan pada hari Rabu kemarin pemirsa, sejumlah lansia dan tenaga pendidik menjalani vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cilandak, Jakarta Selatan. Tepatnya bertempat di Sekolah Dasar 04 Cilandak, Jakarta Selatan, sejumlah lansia menjalani proses vaksinasi tahap 1 yang diberikan oleh Puskesmas Cilandak. Sebelum diberikan suntikan pertama, para lansia harus terlebih dahulu melewati beberapa tes seperti tes kolesterol, tes gula darah, rapid test, dan screening dokter. Usai divaksin, salah satu lansia mengatakan dirinya sangat mendukung adanya vaksinasi terhadap lansia, terlebih pelayanan yang diberikan sangat memuaskan, dan berharap dengan pemberian vaksin ini Indonesia akan sehat. Pihak Puskesmas pun menyiapkan 220 vaksin dan dikhususkan bagi lansia yang sudah terdaftar dan menerima pemberitahuan. Dilakukan suntik, kami melakukan beberapa screening. Yang pertama adalah screening tekanan darah, screening gula darah, screening kolesterol, dan juga screening dokter. Nah, di screening dokter ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kami tanyakan terkait penyakit yang pernah dialami oleh lansia itu, dan juga kadar kerapuhan dari lansia itu sendiri. Nanti dokter akan memutuskan apakah memang lansia tersebut layak untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 atau tidak. Bila layak, lansia akan dilakukan penyuntikan dan diobservasi 30 menit kemudian, lalu diminta kembali 28 hari selanjutnya untuk melakukan suntikan vaksinasi yang kedua. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait vaksinasi untuk para lansia, kita langsung bertanya kepada pakar imunisasi Dr. Elizabeth Jane Supardi yang sudah tersambung dengan kita melalui sambungan virtual. Selamat pagi Dr. Jane, apa kabar Dr. Jane? Selamat pagi Mbak Sarah, ya. Kabar baik, terima kasih. Ya, Dr. Jane. Ya, Dr. Jane, kita mau tahu lebih lanjut lagi nih Dr. Jane. Lansia sudah diberikan vaksinasi. Sejauh ini apakah ada laporan efek samping dan efek apa sebenarnya yang gejala yang harus diperhatikan dan harus kita waspadai jika memang diberikan vaksinasi? Ya, jadi prinsipnya vaksin COVID ini adalah vaksin yang sangat aman. Ya, bahkan begitu amannya dia bisa diberikan kepada orang yang komorbid. Ya, artinya vaksin ini hanya bekerja untuk membentuk antibodi saja. Dia tidak mempengaruhi organ-organ tubuh lain yang sedang sakit, tidak sama sekali. Ya, jadi artinya tidak ada alasan bahwa orang komorbid tidak bisa diimunisasi. Ya, jadi yang dilakukan screening itu lebih kepada untuk membantu. Ya, kepada semua yang diimunisasi itu apabila dia terdeteksi ternyata dia sakit, lalu dia bisa menjalani pengobatan. Bukan berarti dia tidak boleh diimunisasi. Dia akan diimunisasi, waktunya bisa diatur. Seperti itu. Mengapa kita kalau sedang sakit lalu diimunisasi, dia tidak akan menjadi lebih sakit. Tidak, vaksinnya kurang efektif. Jadi kalau kita sedang sakit, kita obati dulu sakit kita itu supaya kita dalam keadaan sehat. Dengan obat kita menjadi sehat. Disuntik, suntikannya itu efektif, antibodi terbentuk. Itu tujuannya. Oke, nah Dr. Jane, untuk screening atau mungkin apa yang harus kita perhatikan bagi orang tua kita yang lansia? Karena kan screening juga ada tambahan ya, ada beberapa poin tambahan seperti menjawab iya atau tidak, seperti sulitkah menaiki lebih dari 10 anak tangga, apakah merasa kesulitan berjalan dan sering merasa kelelahan, dan ada beberapa poin lainnya. Screening apa yang bisa kita lakukan sebelum kita mendaftarkan orang tua kita untuk mendapatkan vaksinasi? Ya, sebetulnya itu semua screening ya, mau mencari kita itu susah ini, sakit itu tujuannya hanya supaya kita mendeteksi kita ini sebetulnya badan kita sedang sakit atau tidak. Ya, kalau sedang sakit itu lalu harus perbaiki dulu itu semua, diobati dulu ya. Bukan berarti orang tidak bisa jalan itu tidak bisa disuntik. Justru orang yang tua di atas 100 tahun ya, itu justru harus dilindungi dengan imunisasi, bukan tidak boleh diimunisasi. Ya, jadi ini persepsinya ini yang menjadi orang pikir kalau kita sakit lalu tidak boleh diimunisasi. Terbalik, bukan begitu. Kalau sakit berobat, diobati dulu. Ini kan waktu untuk imunisasinya kan bukan besok sudah tidak ada lagi, tidak ada. Betul. Iya. Harus sekarang.
Tidak begitu ya. Ini waktunya masih panjang begitu. Oke, waktunya masih panjang, kita bisa mempersiapkan diri kita dan juga orang tua kita untuk nanti kita divaksinasi. Terima kasih banyak Dr. Elizabeth Jean Supardi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia pagi hari ini. Sehat terus dokter.